Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini saya perwakilan dari kelompok, yaitu ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Saril Anwari dengan NIM 64240369. Di sini saya akan menjelaskan PPh pasal 23. Apa itu PPh pasal 23? PPh pasal 23 PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Pihak yang memotong dan melaporkan PPh pasal 23 kepada kantor pajak merupakan pihak sumber penghasilan atau pembeli menerima jasa. Pihak memberi penghasilan, pemberi atau menerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Di sini tuh ada tarif PPh 22. Tarif PPh 22 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau kita disebutnya DPP. Apa itu DPP? DPP itu atau jumlah bruto dari penghasilan. Dari penghasilan ada dua jenis tarif yang digunakan pada penghasilan, yaitu sebesar 15% dan 2%, tergantung dari pihak PPh pasal 23 tersebut. Subjek yang menjadi pemotong PPh pasal 23 artinya tersebut atau menerima pemotongan PPh pasal 23 kepada lawan transaksi sementara. Subjek yang dipotong artinya wajib pajak menerima bukti pemotongan PPh pasal 23 yang melawan transaksi. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan PPh 23. Di sini tuh ada PPh, ada nama wajib pajak yaitu Bu Citra Lestari. Di sini tuh Bu Citra tuh dia jasa penghasilannya sama dengan jasa manajemen. Terus di sini ada jumlah penghasilan brutonya Bu Citra Lestari yaitu sebesar 10 juta rupiah. Di sini bagaimana sih cara kita menghitung PPh pasal 23? Caranya itu perhitungan PPh pasal 23 itu ada PPh 23 sama dengan 2% dikali 10 juta rupiah. Nah, rumus PPh 23 tuh tarif dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali 25 juta dikali 10 juta sama dengan 200.000 rupiah. 200.000 rupiah. Dan di sini tuh saya akan bagaimana sih cara pengisian SPT. Pengisian SPT itu kita awalin bikin table, terus kita masukin kodenya dividen tuh ada 4112401, bunganya tuh ada 4112402. Di sini layaritannya tuh ada 4112403. Di sini hadiah penghasilan tuh 4112404. Di sini arta. Di sini 4112405. Di sini ada jenis teknik, kodenya tuh ada 411124010. Di sini ada jasa manajemen. Jasa manajemen itu ada 411240111. Di sini ada jasa konsultan. Jasa konsultan itu 411240112. Di sini tuh kita tarif dividennya tuh ada 15%, bunganya tuh ada 15%, layaritannya ada 15%, hadiah penghasilannya tuh ada 15%. Di sini harta selain hubungan jasa sewa dan penghargaan
harta tuh ada 2%, di sini jasa teknik tuh ada 2%, di sini ada jasa manajemen tuh 2%, di sini jasa konsultannya 2%, di sini Plutonya tuh dividen tuh 0, bunga 0, loyalty 0, hadiah penghasilan 0, sewa penghasilan tuh juga 0, jasa teknik juga 0, jasa manajemen juga 0. Jasa konsultannya tuh ada harga 25 juta. Di sini tuh PPh yang dipotong dividen juga 0%, 0 bunganya, 0 royaltinya, 0 hadiah penghargaan penghasilan, dan sewa penghasilan tuh 0 juga. Di sini jasa tekniknya 0, jasa manajemennya juga 0, jasa konsultannya tuh ada sebesar 500.000 rupiah. Jadi jumlah SPT PPh 23 yaitu PT Lubritam Indonesia, yaitu kita kalikan 25 juta dikali 2%, jadi sebesar 500.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syafitri dengan NIM 64240461. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari pembahasan kami. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan adalah pajak penghasilan PPh pasal 23, yaitu pajak atas penghasilan yang berasal dari jasa dan modal. Dalam praktiknya, perusahaan wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, kami melakukan analisis penerapan PPh pasal 23 pada PT Pasifik Lubritama Indonesia sebagai studi kasus. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam makalah ini meliputi pengertian dan dasar hukum pajak penghasilan pasal 23, jenis objek dan tarif yang dikenakan, serta bagaimana penerapan PPh pasal 23 dalam kegiatan perusahaan. Selain itu, kami juga membahas prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 agar sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. PPh 23 rumusnya adalah bruto dikali tarif. Brutonya 25 juta dikali 2% sama dengan 25 juta dikali 0,02 sama dengan hasilnya 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Tayanda Putri dengan NIM 64240964. Pada slide ini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat. Pada slide ini, tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memahami dasar hukum dan konsep PPh pasal 23, mengetahui mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta menganalisis penerapan PPh pasal 23 melalui studi kasus nyata. Adapun manfaatnya adalah menambah wawasan perpajakan bagi mahasiswa menjadi referensi praktis mengenai PPh pasal 23, serta memberikan gambaran bagi perusahaan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Selanjutnya, pengertian PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, serta hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dikenakan PPh pasal 21, PPh pasal 23 dipotong oleh pihak pemberi penghasilan dan kemudian dilaporkan ke kantor pajak. Tarif yang dikenakan adalah sebesar 15% untuk dividen, bunga, dan royalti, serta 2% untuk penghasilan dari jasa tertentu. Saya akan menjelaskan perhitungan pajak rumus PPh 23 adalah bruto dikali tarif. Brutonya adalah 25 juta dikali tarifnya 2% sama dengan 25 juta dikali 0,02. Hasilnya 500.000. Berikutnya, indeks wajib pajak.
PT Pasif Lubricma Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pelumas atau oli. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 12 Oktober 2003 dan berlokasi di Bojonegara, Serang, Banten, dan kantor pusat di Jakarta. Sebagai wajib pajak, Badan PT Pasif Lubricma Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Data dan kendala PPh Pasal 23. Objek PPh Pasal 23 pada PT Pasif Lubricma Indonesia berasal dari pembayaran atas jasa konsultan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti keterlambatan pembayaran serta ketidaksesuaian tanggal faktur pajak dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati. Kendala tersebut dapat memengaruhi ketepatan waktu pemotongan dan pelaporan pajak. Terima kasih. Baik, berikutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa PT Pasifik Lubritama Indonesia telah melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif yang digunakan telah sesuai dan proses penyetoran serta pelaporan dilakukan melalui aplikasi Beput. Secara umum melaksanakan PPh Pasal 23 telah berjalan dengan baik dan tidak melewati batas waktu yang ditemukan. Saran. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, disarankan agar PT Pasifik Lubritama Indonesia melakukan penyetoran dan melaporan pajak lebih awal sebelum batas waktu yang ditemukan. Selain itu, diperlakukan peningkatan koordinasi antara kantor pusat dan cabang serta ketelitian dalam penyampaian data pajak agar pelaporan PPh Pasal 23 dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih.